Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat muslim, kembali lagi di Safari Islam, channel yang memberikan informasi tentang Islam. Pernahkah kalian melihat ada orang yang hidup dengan penuh kemewahan, rezeki melimpah, tak pernah celaka dan senantiasa sehat? Padahal hidupnya sangatlah jauh dari Allah dan akrab dengan kemaksiatan. Hati-hati, mungkin saja mereka digolongkan sebagai orang istidraj. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang artinya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga bila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dari hadis riwayat Ahmad. Istidraj adalah keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang membangkang terhadapnya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan manusia dengan membukakan pintu-pintu kesenangan, yang mana hal itu sebenarnya adalah kehancuran, kenistaan, dan kesengsaraan baginya. Dalam Al-Quran, terdapat pula kisah seorang pemilik kebun yang mendapat kenikmatan dunia, padahal ia sedang berada dalam kondisi istidraj. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan menarik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik, pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Mereka mengucapkan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela-mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 17-33. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan, kisah di atas menunjukkan bagaimanakah akhir keadaan orang-orang yang mendustakan kebaikan. Mereka telah diberi harta, anak, umur yang panjang, serta berbagai nikmat yang mereka inginkan. Semua itu diberikan bukan karena mereka memang mulia, namun diberikan sebagai bentuk istidraj tanpa mereka sadari. Berhati-hatilah jika kalian berada dalam kondisi-kondisi ini, karena bisa jadi keadaan tersebut adalah sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus melakukan kemaksiatan, tapi kesuksesan justru semakin melimpah. Hati-hatilah dengan keadaan ini, karena ini salah satu dari keadaan istidraj. Lalu, jika semakin kikir, justru hartanya semakin melimpah.
seperti yang terdapat pada firman Allah yang berbunyi, "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lalu dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya." Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3. Ayat ini berkisah tentang hamba yang kikir dan menghitung-hitung hartanya. Ia mengira harta yang ditumpuknya akan mengokohkan posisi dan kekuasaannya. Kemudian, kondisi di mana seseorang yang jarang sakit. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit, lihatlah ke belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Bisa jadi ia tidak pernah sakit karena berbuat syirik, memuja, dan bersekutu dengan jin atau setan. Kalaupun bukan karena itu, jelas ada sesuatu yang menyimpang dalam dirinya." Dari tafsir Al-Muyassar. Cara kita agar terhindar dari istidraj yaitu meningkatkan keimanan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan harta, waktu, keluarga, dan kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya, serta selalu introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah jika kita melakukan dosa. Insya Allah diri kita terhindar dari istidraj. Allahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.